Saya Febrianus Sabdamal. Di sini saya akan menjelaskan penelitian bahasa Indonesia di bagian 5J, kajian etnolinguistik. Kita langsung masuk saja di bagian A, pengertian kajian etnolinguistik. Kajian etnolinguistik tetap menjadi kajian yang menarik karena etnolinguistik mengkaji relevansi bahasa dan budaya. Pada masa tertentu, bahasa akan mewadai apa yang terjadi dalam masyarakat. Bahasa akan merekam semua aktivitas masyarakat sehingga dapat dijadikan jalan untuk membuka pemahaman terhadap budaya masyarakat tertentu. Kajian etnolinguistik terus berlanjut sesuai dengan pergerakan kebudayaan yang dinamis. Hal ini disebabkan karena setiap budaya baru akan menghasilkan bahasa atau tradisi lisan yang baru pula sesuai dengan zamannya. Kita masuk di bagian B, etnolinguistik. Etnolinguistik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur bahasa berdasarkan cara pandang dan budaya yang dimiliki masyarakat. Dalam pandangan etnolinguistik, terdapat keterkaitan antara bahasa dengan pandangan dunia penuturnya. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etnolinguistik merupakan cabang linguistik yang menyelidiki hubungan antara bahasa dan masyarakat pedesaan atau masyarakat yang belum mempunyai tulisan. Etnolinguistik menelaah bahasa bukan hanya dari struktur semata, tetapi lebih pada fungsi dan pemakaiannya dalam konteks situasi sosial budaya. Kita masuk di bagian C, kajian etnolinguistik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Harimurti Kridelaksana, etnolinguistik adalah yang pertama, cabang linguistik yang menyelidiki hubungan antara bahasa dan masyarakat pedesaan atau masyarakat yang belum mempunyai tulisan. Bidang ini juga disebut linguistik antropologi. Yang kedua, cabang linguistik antropologi yang menyelidiki hubungan bahasa dan sikap kebahasawan terhadap bahasa. Menurut Himes, etnolinguistik adalah ilmu yang mempelajari tuturan dan bahasa yang dikaitkan dengan konteks antropologi. Menurut Foley, etnolinguistik adalah ilmu yang mengkaji makna dalam praktik kebahasaan dengan praktik budaya yang lebih luas. Artinya, bahwa etnolinguistik membahas tentang keterkaitan antara bahasa dan budaya suatu masyarakat di mana suatu bahasa akan muncul dari sebuah kebudayaan atau kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etnolinguistik secara garis besar mengkaji tentang hubungan antara bahasa dan kebudayaan suatu masyarakat atau suku bangsa. Artinya, etnolinguistik atau antropologi memberi sumbangan bagi linguistik, dan linguistik juga memberi sumbangan bagi etnologi atau antropologi. Kita masuk di bagian D, metode penelitian kajian etnolinguistik. Metode penelitian adalah cara atau langkah yang tepat. Cara atau langkah yang ditempuh. Alat, prosedur, dan teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian menerapkan cara kerja yang sistematis, rasional, dan terarah dalam memudahkan pelaksanaan penelitian. Metode adalah cara menganalisis suatu fenomena, sedangkan metode penelitian dalam hal ini penelitian kualitatif mencakup pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, pengecekan keabsahan, dan tahap-tahap penelitian. Kita masuk ke bagian A dari metode penelitian kajian etnolinguistik tentang pendekatan dan jenis penelitian etnolinguistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnolinguistik, yaitu pendekatan penelitian kebahasaan yang memfokuskan kajian kebahasaan untuk memotret fakta kebudayaan
kebudayaan masyarakat. Jenis penelitian digunakan dalam analisis ungkapan tradisional masyarakat Manggarai, kajian etnolinguistik, ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti tentang humaniora atau ilmu-ilmu sosial. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengutamakan proses daripada hasil. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah yang berusaha mendeskripsikan data berupa bahasa yang diperoleh dari sumber terdokumentasi dan informan yang berupa kata-kata atau kalimat yang selanjutnya dianalisa dengan cermat agar menghasilkan interpretasi yang kuat dan objektif. Yang bagian B, sumber data. Data atau bahan penelitian dalam penelitian kualitatif dapat berupa teks, foto, gambar, cerita, dan artefak. Sumber data adalah penghasilan data yang bisa disebut sebagai narasumber atau informan atau subjek penelitian. Adapun sumber data ungkapan tradisional ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data tertulis, yakni berupa naskah, dan sumber data yang berupa informan. Bagian C, teknik pengumpulan data. Prosedur atau teknik pengumpulan data menyangkut pemilihan dan penetapan calon partisipan yang potensial. Prosedur dalam mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif bisa ditempuh dengan berbagai cara, yaitu wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Dalam penelitian ini, teknik dan prosedur yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah mencari data-data mengenai ungkapan tradisional, baik yang terdapat di dalam naskah maupun di luar naskah atau informan, yang kemudian dianalisis. Data yang diperoleh dari naskah akan disalin dan dilakukan analisa terkait ungkapan tradisional. Sedangkan data yang di luar dokumen diperoleh dengan cara wawancara terhadap informan atau narasumber. Bagian D, instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan dalam pengumpulan dengan tujuan mempermudah penelitian. Instrumen penelitian ini adalah penelitian sendiri dan beberapa alat lain untuk mengumpulkan data seperti alat tulis dan alat rekam yang berfungsi untuk mengklasifikasi data penelitian. Pada saat melakukan penelitian, peneliti mengamati kemudian mengelompokkan data tentang ungkapan tradisional masyarakat Manggarai berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Analisis data, itu di bagian E, analisis data. Analisis data dapat dilakukan ketika proses pengumpulan data berlangsung dan sesuai dengan pengumpulan data dalam waktu tertentu. Dalam proses ini, peneliti menganalisis data berdasarkan model dari Miles dan Huberman, yaitu model analisis interaktif. Adapun prosedur model tersebut yaitu yang pertama data collection atau pengumpulan data, yang kedua data reduction atau redukasi data, yang ketiga data display atau penyajian data, dan keempat conclusion atau verifikasi atau penarikan kesimpulan. Di bagian F, pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian merupakan bagian penting bagi peneliti dalam upaya menjamin dan meyakinkan pihak lain bahwa penemuannya benar-benar absah. Untuk memeriksa keabsahan data atau informasi yang didapati dari beberapa sudut pandang
yang berbeda selain dilakukan tanya jawab yang lebih mendalam dengan narasumber dan pelacakan kesesuaian hasil. Keabsahan temuan akan sangat penting terhadap teori dan temuan-temuan sebelumnya. Tujuan pengecekan keabsahan data dilakukan untuk memastikan data yang dihasilkan benar-benar bisa dipercaya, dan hal tersebut adalah salah satu usaha dalam meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi selama proses perolehan data. Yang berikutnya bagian terakhir, yaitu bagian G, tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian adalah proses atau langkah-langkah yang dijalani selama penelitian berlangsung. Tahap-tahap penelitian tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah yang menjadi sasaran penelitian. Pada tahap ini, penelitian mengidentifikasi masalah atau mencari permasalahan yang akan menjadi bahan penelitian. Adapun bahan penelitian ini adalah ungkapan tradisional masyarakat Manggarai yang akan diteliti melalui pendekatan etnolinguistik. Setelah menemukan permasalahan, langkah selanjutnya yaitu merumuskan dan membuat batasan-batasan masalah berdasarkan permasalahan yang ditemukan. Bagian kedua dari tahap-tahap penelitian, penelusuran kepustakaan yang terkait dengan topik penelitian. Pada tahap ini, penelitian melakukan penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan subjek penelitian guna mendukung keberhasilan penelitian. Kepustakaan tersebut berupa buku-buku dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan subjek penelitian maupun teori yang mendukung. Kemudian bagian ketiga dari tahap-tahap penelitian, menentukan tujuan penelitian. Di sini pada tahap ini penelitian menentukan tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian. Tujuan ini untuk memperjelas arah penelitian yang dilakukan dan sebagai gambaran awal penelitian. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang penelitian bahasa Indonesia di bagian 5J kajian etnolinguistik. Terima kasih.